Hai Grow People, kembali lagi di podcast Tanya GSI. Kali ini kita akan membahas mengenai keselamatan berkendara menjelang liburan. Yang mana di tema kali ini kita kedatangan dengan Sobat GSI ya. Yaitu yang pertama ada Pak Rio Paramasatria. Halo Grow People sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya. Dan selanjutnya ada Pak Rino Praditya. Halo, Assalamualaikum Grow People semua. Salam semangat dan selamat. Oke, dan yang terakhir ada saya, Aditya Pradana. Hai. Yang mana di keselamatan berkendara ya, kita menjelang liburan kali ini banyak sekali lalu lintas ya, terutama di area luar ya, terutama ada yang pulang kampung seperti itu ya. Di public area mungkin ya. Public area ya, betul, di public area yang mana di setiap aktivitas kita di luar pasti banyak sekali potensi-potensi bahaya yang ada ya, demikian ya. Iya. Lah itu kemarin ada kecelakaan yang melibatkan truk yang bawa bahan kimia itu. Oh ya, yang ada di Padalarang seperti itu ya. Iya, informasinya seperti itu. Yang mana dari sisi safety pun perlu kita kritisi seperti itu ya. Betul. Kita harus bisa ambil pembelajaran dari situ agar ya nanti selama kita berlibur ini, mosok kita yang tadinya mau berlibur pengen seneng-seneng malah kita harus bersinggungan atau mungkin berhadapan dengan insiden seperti itu juga nanti akan tentunya akan sangat disayangkan ya. Percuma ya Pak Rio ya. Ya percuma ya berarti ya. Kita pengennya seneng-seneng jadi sana nggak jadi seneng-seneng malah harus memperbaiki peralatan, harus memperbaiki kendaraan, nggak jadi liburannya, malah ngurusin yang seharusnya tidak diurusin ya. Betul. Apalagi kemarin sempat kita tengok isu yang ada di Padalarang itu cecerannya juga bersifat korosif seperti itu ya, korosif ataupun iritan. Kalau kemarin saya perhatikan tandanya seperti itu. Yang mana pasti berdampak juga ketika penanganannya salah, itu akan berdampak ke pekerja ataupun ke orang lain ya, terutama di lingkungan masyarakat seperti itu. Korosi atau iritan. Iritan. Itu emangnya kenapa iritan ya? Ke orangnya emang bisa jadi apa? Jadi transformer gitu kah atau kenapa ya? Bisa jadi apa gitu orangnya itu kalau kena gitu ya Pak Rio ya? Ya. Jadi kalau kecelakaan itu sudah melibatkan kendaraan, tentunya nanti akan merugikan pengguna jalan yang lainnya ya. Karena yang menggunakan jalan itu kan nanti ada keluarga yang bepergian, mungkin ada sanak saudara yang mau ketemu dengan famili di kampung gitu ya, atau hanya ya mereka menjalankan tugas bagaimana yang kita coba pelajari dari kasus insiden itu kan bisa jadi dia masih belum punya cukup kesiapan ya mungkin ya, cukup kesiapan dan persiapan ketika mau mengangkut sebuah bahan kimia ya. Nah, sementara kan kalau kita ketahui yang namanya bahan kimia berbahaya itu kan pasti punya sifat dan karakteristik tertentu gitu ya. Bukan hanya dari sisi produsennya saja, tapi juga proses transportasi, lalu kemudian nanti ada penyimpanan, distribusi, ya kemudian serta penggunaannya. Ya, ketika kita melihat kejadian yang kemarin pun juga sama ya Pak Rio ya, bahwasanya dia membawa sebuah bahan kimia berbahaya ya, yang mana memiliki karakteristik dan potensi bahaya. Nah, kalau menurut Pak Rio dan Pak Rino posisinya, seberapa bahayakah sih terkait angkutan bahan kimia berbahaya tersebut? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai transportasi ya, itu memang yang jadi perhatian khusus itu adalah bahan kimia berbahaya ya. Karena kebetulan kalau nggak salah kemarin kaustik soda ya. Kaustik soda. Kaustik soda itu biasanya digunakan untuk keperluan industri, untuk proses yang mana dia sifatnya adalah cenderungnya basah, artinya dia punya sifat korosif dan sempat diinformasikan juga dia sudah mengalami autoreaksi yang akhirnya menghasilkan hidrogen peroksida ya. Hidrogen peroksida salah satunya tuh yang disebutkan kemarin
disebutkan ada H2O2, yang mana H2O2 itu sifatnya dia adalah oksidator ya. Jadi ketika dia terpapar dengan oksigen, maka dia akan mengalami reaksi pembakaran. Nah, dari reaksi pembakaran itu nanti akan menghasilkan panas. Nah, kalau misalnya di dekat reaksi pembakaran atau di dekat tumpahannya itu ada bahan bakar, nah ini yang bisa menyebabkan risiko terbakar. Terbakar ya, sampai terbakar ya. Ya. Cuma ya, kalau kita mau berbicara yang lebih luas lagi ya, bukan hanya itu aja ya, karena akhir-akhir ini cukup banyak ya. Kecelakaan kemarin juga di Lawang itu ada kejadian apa Pak Lino? Bis. Yang blender itu ya? Iya, truk pakan ternak itu. Truk pakan ternak. Truk pakan ternak nggak kuat, dia gelender ke belakang, terus ada bis yang melintas. Lintas ya. Di tol itu ya. Kejadian di tol Pandaan. Tol Pandaan. Di tol atau di luar? Di tol. Di dalam tol Pandaan. ya? Di tolnya aja itu sempat berhenti berapa jam itu ya? 6 jam, 5 jam atau 6 jam? Cukup lama, cukup lama. Karena nggak kuat nanjak. Akhirnya sopirnya sempat turun, mau Nyari ganjel. Ganjel ya istilahnya. Ganjelnya yang diberi kecil, sehingga ganjelnya bablas. Nggak bisa. Nah, jadi dari sini kan sebenarnya kan kita juga bisa mengevaluasi ya. Bahkan jalan tol yang seharusnya itu bebas hambatan, apabila ada insiden kan juga bisa pasti akan terhambat juga. berpengaruh. Apalagi tadi sampai macet berapa lama tadi? Kurang lebih 5 jam. Sampai Ya, 6 jam. 5-6 jam. Ya 5-6 jam tuh kalau misalnya mobil harus stasioner kan ya BBM udah perlu berapa itu 10-15 liter lah untuk stasioner lah ya. Nah jadi ya itu juga perlu dipersiapkan ya nanti group people sekalian, kita sebelum berlibur ya di masa akhir tahun ini atau libur Nataru ini, agar kita bisa mempersiapkan rencana perjalanan yang jelas. Lalu kemudian kita tentukan rute yang paling aman ya, yang paling aman itu paling aman bebas dari risiko macet ya, terus kemudian dari tanjakan-tanjakan yang ekstrim misalnya ya, serta menentukan tujuan yang akan kita kunjungi gitu ya. Jadi kadang kita itu kan suka mampir mampir Itu gitu kan. tujuan beserta rest areanya ya Pak Rio ya. Kadang kan, itu ada kopi enak gitu. Wah, yaudah ayo sekarang kita ngopi dulu. Ngopi ya. dulu. Seruput dulu. Masuk kopi dulu lah. Karena nggak ngopi nggak happy ya. Nah kadang kan kita memang suka kita membuat tujuan secara spontan gitu ya. Ya, kadang spontan. Ya sebenarnya sah-sah aja ya itu ya. Group people sekalian, cuma ya memang alangkah baiknya tuh kalau kita punya perencanaan perjalanan yang jelas, sehingga dari sini kita bisa ketahui berapa sebenarnya total waktu perjalanan yang dibutuhkan. Jadi total waktu perjalanan itu ya mulai dari berangkat sampai tiba di tempat tujuan. Termasuk kita masuk ke rest area untuk istirahat, atau mungkin untuk sholat ya, atau mungkin untuk melakukan kegiatan yang lain misalnya. Lalu kemudian kita juga perlu pertimbangkan di situ ada potensi hujan misalnya ya. Ini kan juga. Sekarang kan kita bisa akses itu dengan mudah ya, informasinya ada di info BMKG mengenai daerah yang mau kita tuju itu cuacanya akan, apakah di situ nanti akan terjadi hujan deras atau berawan atau intensitas cahaya ultraviolet yang cukup tinggi gitu ya. Sehingga dengan kita punya rencana perjalanan yang cukup jelas ini, insya Allah perjalanan kita bisa menjadi sebuah petualangan yang tidak terlupakan gitu. Dan ini Pak Rio, penumpangnya juga harus kita perhatikan. Penumpangnya, lah kita mau membawa siapa? Misalkan kita sebagai pengemudi kita bawa siapa? Misalkan kita bawa orang tua atau bawa bayi. Ya. Karena dia punya bayi, Berarti harus sering-sering ke rest area. Nah, misalkan rest areanya penuh, udah jangan dipaksa. Kadang-kadang rest areanya penuh, udah sampai meluber ke jalan-jalan tuh, sehingga kita buka antri, kita buka pintunya aja bahaya jalan yang kenceng gitu ya, ada orang yang lewat. Maksudnya kita karena tidak bisa masuk di rest area, akhirnya kita berhenti di bahu jalan darurat itu. Betul. Untuk
untuk ke rest area. Oh, parkir di situ juga jalan kaki. Betul. Karena Sering saking itu, ya. padatnya di rest area tersebut ya. Sudah mungkin kalau seperti itu sudah jangan dipaksa. Ya kita nyari kita nyari rest area yang lain ataupun kalau di tol ya kita nyari gerbang tol terdekat, kita keluar dulu. Keluar sebentar ya. Contoh misalnya kalau nih kita mau ke Jogja ya dari Surabaya nih. Oh, daerah-daerah Lanjut. itu setelah Kertosono sampai Saradan itu kan tidak ada rest area itu. Betul, nggak ada Jadi rest kalau area. misalnya keluar di daerah Nganjuk tidak ada rest area, ya udah kita keluar sebentar. Nah itu kan banyak tuh depot warung-warung di situ, mampir di situ terus kemudian masuk lagi ya. Oh, oke. Jadi dengan seperti itu bisa ikut nurunkan risiko kecelakaan karena harus berjubel-jubelan di Dan mobilnya pun juga dipaksa untuk istirahat sejenak lah. Iya. Kasihan mobilnya. matiin mesin dulu. Matikan mesin sebentar lah. Nah, seperti itu. Ya. Jangan lupa juga kondisi daripada drivernya juga, Pak. Itu juga penting banget ya. Selain dari perencanaan tadi kita sudah, lalu tujuan kita juga sudah ya. Lalu kondisi mobil tadi yang sudah disampaikan sama Pak Rino ya, betul ya. Kondisi mobil, kita juga pastikan juga rest area, titik kita rest area ada di mana saja, itu kita perlu pastikan juga. Dan juga jangan lupa untuk kondisi daripada drivernya, seperti itu ya, betul ya. Dan di rest area pun berapa lama ini Pak Didit? Ini perlu kita rencanakan. Rencanakan ya, juga ya. Kalau saya biasanya sih di rest area nggak lama-lama. Nggak lama-lama. Ya, paling di rest area ya cukupnya udah habis itu jalan lagi, nanti di rest area mana lagi. Oh, nanti di rest area yang pertama itu hanya ke toilet saja. Di rest area kedua baru makan atau apa, nah seperti itu. Itu bisa diidentifikasi dan bisa direncanakan ya Pak? Bisa, harus. Bisa, ya harus direncanakan juga, menyangkut juga BBM. Nanti mau isi BBM di mana? Itu. Ya, itu bagian dari trip plan sebenarnya, bagian dari rencana perjalanan. Kita mau berangkat jam berapa? Apakah lewat tol atau lewat jalan nasional? Dari situ nanti kita bisa pelajari titik-titik mana ada pom bensin, tempat ibadah, ada warung kopi misalnya ya, tempat untuk istirahat. Ya, sekedar untuk beristirahat khususnya bagi driver. Ngopi dulu Pak, ngopi dulu kita. Ngopi. Oke, menarik juga ya berarti ya, kita kalau harus punya persiapan, tahu tujuan. Ya. Kapan waktu berangkat, kapan waktu istirahat gitu ya. Tapi juga yang perlu dihati-hati Pak Rio. Kadang kita yang hati-hati, kita pelan-pelan nih, kita hati-hati ini pengendara lain yang yang berbuat tabrak belakang ataupun tabrak samping, zigzag. Ya, karena banyak itu musuhnya Pak Rino nih, cumi-cumi darat itu. Cumi-cumi darat ya. Kitanya udah jalan lempeng di 90, 100, tahu-tahu dari kanan cumi darat dengan kecepatan jet. Wush. Sama kalau malam itu banyak yang lampu-lampu itu Pak, lampu yang terlalu menyilaukan apa. Ya. Nah, itu kan otomatis ada hubungannya dengan defensive driving ya Pak Rio ya. Ya. Nah, apa sih Pak Rio itu defensive driving ya? Ya, jadi defensive driving itu sebenarnya adalah sikap ya, berkendara yang defensif. Defensif itu bertahan. Bertahan itu artinya kita tidak menjadi pemicu, tidak menjadi penyebab, serta tidak menjadi korban kecelakaan. Nah, terus gimana caranya? Nah, kita juga harus bisa menghindar. Jadi kalau misalnya kita pas waktu jalan lempeng, itulah kenapa kita perlu lihat setiap berkendara 5-10 detik, kita harus tengok ke spion untuk melihat apakah ada pengendara dari belakang ini yang sekiranya posisinya membahayakan gitu kan. Kayaknya Pak Rino ini sering deh kalau pas kita berkendara bareng gitu ya. Itu kan kadang kita ngelihat itu, awas truk depan ini kayaknya ngantuk ini. Karena dia perilakunya itu pas waktu bawa muatan mobil itu enggak ada, dia nginjek garis putus-putus. Itu begitu nginjek itu enggak segera balik gitu loh, enggak segera ngoreksi arahnya. Nah, jadi perilaku seperti itu kan juga bisa. Kadang kalau yang saya sendiri coba sampaikan itu juga beberapa kali juga pernah. Tahu-tahu ada mobil yang kan dari lampu atau dari lintasan itu kan kelihatan nih, orang dengan sekian cepat dia sudah sekian deket, wah ini orang ini ngebut atau ngebutnya ini ya kenapa?
Apakah dia memang ngebut karena kebut-kebutan, apakah ngebut yang sedang dalam kondisi emergency, misalnya dia harus segera ke rumah sakit ketemu. Nah, itu kan kalau kita sudah sering di jalan raya itu kan akan ketahuan gitu loh pola-pola seperti itu. Nah, kita harus bisa punya perilaku yang defensif. Salah satunya ya kita setiap 5-10 detik sekali sempatkan lihat ke spion ya. Waktunya ini mungkin intervalnya bisa lebih diturunkan kalau intensitas jalannya itu lebih sepi. Lalu kemudian juga nah kondisi berkendara juga ya. Ya kita juga jangan memforsir terlalu lama gitu ya berkendara ya. Setidak-tidaknya setiap 2 jam sekali atau sekitar 150 km ya kalau kita ngetol itu sempatkan berhenti. Berhenti itu gunanya adalah untuk memulihkan kondisi fitness kita. Karena musuhnya kan ada 2 nih. Antara ngantuk atau capek ya. Kalau ngantuk ya tidur, kalau capek ya istirahat. Gitu ya. Karena ngantuk dan capek itu adalah 2 hal yang berbeda. Ini kalau bagi Pak Rino dan Pak Didit para driver ini sudah paham semua ini ya. Lalu kemudian selain itu juga kita juga harus selalu waspada terhadap perubahan cuaca. Jadi kalau misalnya cuaca yang tadinya panas, saya pernah itu perjalanan itu mengalami 3 kali perubahan cuaca. Iya. Paginya mendung, siangnya panas. Wah, pokoknya panas yang bener-bener terik gitu ya. Tapi habis gitu hujan deras ya. Setelah itu gerimis mendung sampai tujuan. Gitu. Nah, ini juga akan berpengaruh nanti ke daya cengkram ban kita ya. Karena daya cengkram ban kita itu juga salah satunya dipengaruhi oleh suhu. Kemudian juga yang kedua dipengaruhi oleh adanya permukaan air ya. Nah, serta ada beberapa hal lain yang sepertinya tidak bisa kita bahas satu persatu ya di sini ya. Nanti banyak ya, terlalu panjang nanti. Panjang ya, Pak ya. Oke. Ya, Grow People, kita sudah tahu ya bahwasanya banyak hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berkendara secara aman, selamat, terutama di sesi mau liburan begitu ya. Betul. Dari kasus-kasus yang sudah ada, contohnya tadi ada caustic soda yang tercecer, lalu juga ada kecelakaan yang ada di tol juga ya, betul ya, tol arah Malang ya, Surabaya Malang. Yang mana dari kejadian-kejadian tersebut perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, kita harus memiliki perencanaan plan yang kuat ya, yang meliputi dari sebelum kita berangkat, kondisi daripada drivernya harus fit, lalu kita pastikan apa saja yang perlu kita bawa, kondisi daripada peralatan mobil kita ataupun motor kita ya. Kondisi penumpang juga Pak Didit. Oke, kondisi penumpang juga yang perlu kita pastikan fit juga. Lalu selama kita perjalanan, kita harus cek juga rencana kita ngepost di mana sih seperti itu ya. Ya. Mau isi bensin di mana tadi? Isi bensin di mana, betul ya. Kita rest di mana? Kita yang paham kondisi fit kita, apakah kita capek atau ngantuk, yang mana kita harus bisa mengantisipasi hal tersebut. Nah, setelah kita ada di rest area, lalu kita sampai ke tempat tujuan, yang mana di setiap perjalanan ini kita juga pastikan kondisi-kondisi daripada perubahan cuaca ya, seperti itu ya, Pak Rio ya. Betul. Yang mana di kondisi perubahan cuaca ada mendung, tiba-tiba panas, lalu tiba-tiba hujan, yang mana ini nanti akan berpengaruh ke daya cengkram daripada mobil ataupun ban motor kita seperti itu. Betul. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, mungkin ada tambahan lagi sebelum kita akhiri? Ya, jadi jangan juga ini ya, Pak Didit ya, jangan juga meremehkan. Dikit kok, bentar lagi nyampe kok. Di Nganjuk, Surabaya Nganjuk aja bentar kok. Kita nggak akan pernah tahu kapan itu, apes itu hari apes tidak ada di kalender. Hari apes tidak ada di kalender. Di kalender. Ya. Setuju saya kalau itu. Ya, jadi ya kita sebisa mungkin berperilaku yang aman, dipersiapkan kendaraannya, dipersiapkan perilakunya Pak Didit. Karena juga perilaku. Sikap-sikap kita ya. Sikap-sikap kita dan sikap-sikap kalau kita digitukan. Nah, misalkan gitu ya. Ya kayak tadi ngebut tadi, terus kemudian
lampu yang terlalu silau, nah, kita digitukan kan ya otomatis nggak mau. Jangan terus mentang-mentang kaca film saya 100%. Ya kita lebih bisa tahu diri lah, diri terhadap pengendara-pengendara yang lain. Emosional kita harus tetap terjaga ya, Pak Dino ya. Oke, Grow People, kita sudah mengetahui mengenai keselamatan berkendara ketika musim liburan. Jadi tolong untuk benar-benar dipahami dan didengarkan dengan baik ya. Jangan lupa juga tetap ikuti di podcast Tanya GSI dan juga ikuti follow media kita juga ya, ataupun ikuti yang ada di bawah ini, di bawah ini, betul ya? Deskripsi di bawah ini. Ya, oke, tetap semangat, tetap safety, salam safety dan salam GSI. Salam GSI. Ya, dadah.